Dilaporkan dari tempat persidangan Adesara, diduga terdakwa D dan terdakwa M melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yaitu Adesara. Persidangan telah dimulai pukul 8 pagi tadi yang dipimpin oleh Hakim Ketua Pradicatya Putri dibantu oleh Hakim Siva Ida Feliana dan Hakim Ceta Savanda. Dari tempat persidangan, Arya Kusumawardana, Kumprono TV melaporkan. Sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam prosedur. Tiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Empat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Lima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib diberikan ke tempat yang disediakan, yaitu di parkiran menjadi gedung. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh panitia sidang untuk menegakkan tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di dalam sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan tokoh perkawinan selamat atau perkawinan harus diminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua. 9. Perkara yang sidang pengadilan bersifat tugas sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati martabat persidangan dan setelah hakim ketua sidang memiliki pertimbangan masih tetap melanggar ketentuan tersebut, maka perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tersebut dimaksud bersifat persidangan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 100 pidana PN dengan terdakwa Ahmad Imam Al-Habib dan Asyifa Ramadhani pada Kamis 26 Oktober 2022 atas sidang berlangsung. Majelis hakim yang masuk di ruang sidang hari ini dimohon berdiri. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Panitera siap? Baik. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 100 pidana PN-PN-BMA atas nama terdakwa Ahmad Imam Al-Habib dan Asyifa Ramadhani pada tanggal 24 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan terdakwa dihadapkan di persidangan. Terdakwa atas nama Ahmad Imam Al-Habib siap dihadirkan di persidangan. Terdakwa atas nama Asyifa Ramadhani siap dihadirkan di persidangan. Baik, silakan duduk. Silakan duduk, saudara. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat? Siap sehat kembali. Siap mengikuti persidangan? Siap kembali. Nama saudara? Ahmad Imam Al-Habib. Tempat yang lahir? Bandung 26 April 1996. Padang 14 Februari 1990. Saudara? Desa Nangka, RT
RT2/12 Kecamatan Angka, Jawa Barat. Terdakwa 1 jenis kelamin laki-laki, terdakwa 2 jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Apakah saudara pernah menjadi penuntut umum? Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kami selaku majelis hukum dan panitera? Apakah saudara terdakwa menghadapi perkara ini didampingi oleh penasihat hukum? Siapa? Baik, apakah benar mereka adalah penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa. Terima kasih. Saudara penuntut umum, silakan membaca Surat dakwaan nomor registrasi perkara 100/pidana B/PN terdakwa pertama Muhammad Ahmad Imam Al-Hafid jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Bandung 26 April 1996, umur 18 tahun, warga negara Indonesia, alamat Desa Salak RT 2 RW 12 Kecamatan Ampar. Nama lengkap Kasifah Ramadan, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir pada 14 Februari 1996, umur 18 tahun, warga negara Indonesia. Alamat Desa Salak RT 2 RW 12 Kecamatan Ampar. Penahanan ditahan oleh penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 15 November 2022. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai tanggal 20 November 2022. Dakwaan bahwa kedua terdakwa secara bersama-sama pada hari Senin, tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, atas tidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang bernama Adesara Angelina Suroto. Bandung 17 November 2022, Dasar Penuntut Umum yang Paritatika dan juga Benjamin. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti? Baik, jika begitu, hakim menyatakan bahwa surat dakwaan nomor register perkara 100/pidana B/PN-BNA telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 340 KUHP dan meneruskan perkara ini berdasarkan dengan surat dakwaan. Untuk penasihat hukum, apakah ada tanggapan atau pendapat? Silakan. Yang mulia, menurut kami, perbuatan terdakwa tidak ada sedikit pun mengambil nyawa korban dengan cara perencanaan dan dengan sengaja, seperti pada pasal 340 KUHP dan pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1. Dalam subsidiar pasal 338 dan lebih subsidiar pasal 358. Yang mulia, kami memiliki satu keyakinan bahwa sangat tidak pas jika para terdakwa dijatuhi dengan pasal 340 KUHP. Mengapa? Kita lihat ke dalam isi pasal tersebut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka akan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama 20 tahun. Itu tidak sesuai. Mengapa? Kita tahu bahwa motif awal para terdakwa yakni berniat hanya untuk melakukan penyiksaan dan tidak ada sedikit pun niatan ingin membunuh sang korban Adesara. Maka dari itu seharusnya para terdakwa dijatuhi dengan pasal 359 KUHP yang isinya barang siapa karena kesalahannya, kelalaiannya, ketidaksengajaan yang mengakibatkan orang lain mati, itu akan dipidana selama 5 tahun penjara. Saya akan upayakan proses hukum didasari oleh pertimbangan usia dan juga motif para terdakwa. Para terdakwa pun relatif masih muda, yakni 18 tahun. Saya berharap hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim nantinya, karena para terdakwa ini masih memiliki pola pikir yang labil dan mudah emosional. Terima kasih. Menurut saya terdakwa
menarik dan tidak perlu dinyatakan atas alasan usia. Namun menurut saya usia 18 tahun sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan saya minta terdakwa Alvin dan Ashifa langsung dengan pasal 340 KUHP. Baik, akan kami pikirkan pendapat Anda sekalian untuk langkah selanjutnya. Saudara terdakwa, silakan meninggalkan tempat dan duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Saudara penuntut umum, apakah saksi-saksi sudah hadir? Saksi-saksi dalam kasus ini sudah hadir semua diperiksa di persidangan. Ada berapa saksi? Ada 6 yang mulia. Silakan hadirkan saksi. Baik yang mulia, Piranti Aulia Fasya, Aulia Olivia Musyafa, Dirli Wahyudin, Pilar Sangga Halim Musyada, Divina Tarsiris Vega, dan Azalia Putri Sudrajat silakan memasuki persidangan. Enam saksi atas nama Piranti Aulia Fasya, Aulia Olivia Musyafa, Dirli Wahyudin, Pilar Sangga Halim Musyada, Divina Tarsiris Vega, Azalia Putri Sudrajat silakan. Kepada juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat. Apakah saudara dan saudari saksi bersedia disumpah menurut agama dan ajaran Islam? Bersedia yang mulia. Dimohon untuk saudara dan saudari untuk mengulangi perkataan saya. Demi Allah kami bersumpah Demi Allah kami bersumpah akan memberikan keterangan sebenarnya, akan memberikan keterangan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Kepada juru sumpah dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk Anda. Dan kepada saudara dan saudari saksi ahli dimohon untuk kembali ke tempat duduk Anda, dan saudara-saudari saksi dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Untuk jasa penuntut umum, silakan hadirkan saksi pertama ke persidangan. Baik yang mulia, saksi atas nama Piranti Aulia Fasya silakan memasuki persidangan. Saksi atas nama Piranti Aulia Fasya, silakan menjadikan persidangan. Silakan duduk. Baik, saudari saksi, apakah saudari sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Silakan maju untuk memberikan identitas saudari kepada hakim atau tersebut. Baik, kalau begitu kami akan menanyakan identitas saudari, nama saudari, Piranti Aulia Fasya, tempat tanggal lahir, Osaka 19 September 1980. alamat, Jalan Raja Wali nomor 40, Marga Satwa, Kabupaten Bandung. kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Benar. Benar yang mulia. Silakan sebutkan kembali identitas saudari. Piranti Aulia Fasya, lahir 19 September 1980, umur 42 tahun. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Raja Wali nomor 40, Marga Satwa, Kabupaten Bandung. Saudari saksi, apakah saudari dapat berbahasa Indonesia? Iya yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal korban? Iya yang mulia. Korban merupakan anak perempuan saya sebenarnya. Saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan keakraban dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, sebaiknya saudari memberikan keterangan yang sebenarnya, karena jika tidak berkata jujur, saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Baik yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal saudari Adesara? Iya yang mulia. Adesara merupakan anak perempuan saya satu-satunya. Bisakah saudari saksi jelaskan secara singkat bagaimana kronologi kejadian yang Anda ketahui? Baik yang mulia. Mulanya pada tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 7:30 malam, anak saya pamit untuk pergi ke tempat les. Namun sebelum itu anak saya sempat berteleponan dengan temannya sekitar pukul 7 malam. Pada saat berpamitan, apakah ada orang lain selain Anda? Tidak
Selain melengkap, apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh korban sebelum korban? Tidak ada yang mulia. Apakah Anda tahu siapa yang menghubungi korban? Tahu yang mulia, karena saya sempat bertanya kepada anak saya, yaitu saudari Auli. Cukup yang lain. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari yang dimaksud kedua? Baik, kalau begitu selanjutnya Anda boleh mengambil identitas saudari dan meninggalkan ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi kedua Pak Persidangan. Saksi atas nama Auli Olivia Musyafa, silakan memasuki persidangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saudari, apakah saudari sehat dan dapat mengikuti persidangan? Silakan maju dan memberikan identitas saudari kepada hakim anggota satu. Baik, kalau jika begitu kami akan menanyakan identitas saudari. Nama saudari, Auli Olivia Musyafa, tempat tanggal lahir, Purwakarta 3 Februari 2000. alamat saudari, Jalan Winaya Raya nomor 16, Ujung Berung, Kota Bandung. mahasiswi jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia agama Islam. Benar? Benar yang mulia. Silakan sebutkan kembali identitas saudari. Auli Olivia Musyafa, lahir di Purwakarta, umur 22 tahun, tanggal lahir 3 Februari 2000. Jenis kelamin perempuan, saudara mahasiswi, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Winaya Raya nomor 16, Ujung Berung, Kota Bandung. Saudari saksi, sebaiknya saudari memberikan keterangan sebenar-benarnya. Karena jika tidak berkata jujur, saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Baik yang mulia, apa yang saya katakan adalah yang sebenarnya. Saudari saksi, WhatsApp Anda dengan korban ini menjadi semacam pembuka penyelidikan kasus ini. Apa isi percakapan antara saudari saksi dengan korban Ade Sarah lewat layanan WhatsApp tersebut? Waktu itu ada Sarah berkata kepada saya lewat layanan WhatsApp bahwa ia tidak dapat mengikuti les dikarenakan akan bertemu dengan wanita mantannya di stasiun Gondangdia. Apakah komunikasi antara saksi dengan Ade Sarah berlanjut setelah itu? Tidak, itu menjadi percakapan saya dengan Ade Sarah yang terakhir. Dimohon untuk memperlihatkan bukti percakapan melalui layanan WhatsApp tersebut di meja hakim. Baik yang mulia, akan saya berikan bukti. Baik, dengan bukti yang Anda perlihatkan, maka dengan ini kami percaya bahwa Anda tidak melakukan sumpah palsu. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari hakim anggota kedua? Baik, saudari Auli, Anda boleh mengambil identitas saudari dan meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang ketiga di persidangan. Baik, yang mulia, saksi ketiga atas nama diri Wahyudin, silakan memasuki persidangan. Saksi atas nama Dirli Wahyudin siap dihadirkan di persidangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, apakah saudara sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sangat sehat yang mulia. Silakan maju untuk memberikan identitas saudara kepada hakim anggota dulu. Baik, kalau begitu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara, Dirli Wahyudin, tempat tanggal lahir, Bogor 12 Juli tahun 2000. alamat saudara, Jalan Wisnu Dr. Kusuma Atmaja, nomor 55, Kabupaten Purwakarta. mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam. Benar. Benar yang mulia. Silakan sebutkan kembali identitas saudara. Nama Dirli Wahyudin, dia di Bogor, umur 22 tahun, tanggal lahir 12 Juli tahun 2000, pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja, nomor 55, Kabupaten Purwakarta. Saudara saksi, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Saudara saksi, saudara mengenal terdakwa. Mengenal yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi,
Sebaiknya saudara memberikan keterangan sebenar-benarnya, karena jika tidak berkata jujur, saudara akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Baik yang mulia, apapun yang saya katakan adalah yang sejujur-jujurnya. Saudara saksi, bisakah saudara jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang saudara ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa? Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Jadi awalnya saya sedang tidak bersama terdakwa, saya sedang berada di kosan. Namun terdakwa menelpon saya untuk meminta bantuan dikarenakan mobilnya mogok. Kebetulan saya bisa punya keahlian untuk mengendarai mobil, jadi saya bantu. Dan ketika sampainya di lokasi, saya sempat melihat mantan pacarnya yaitu adik Sarah di dalam mobil ketika seperti sedang bertidur. Lalu di situ juga ada pacarnya itu Asifa. Setelah itu saya melanjutkan untuk membenarkan mobil karena saya tidak menghiraukan mobil. Nah, ketika mengenalkan mobil, saya juga sempat bertanya kepada terdakwa. Saya bertanya, emang lu mau kemana sih bro? Terus karena terdakwa dia mau pergi dan juga mau lewat jalan tol khawatir mobilnya mogok lagi, oleh karena itu dia minta bantuan saya untuk membenarkan. Ketika sudah beres membenarkan dan mobilnya sudah benar kembali, saya tidak ada komunikasi lagi yang mulia dengan terdakwa. Cukup ya mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari hakim anggota 1? Kalau begitu, saudara Dewi, Anda boleh mengambil identitas saudara dan menjelaskan ruang sidang. Untuk jasa penuntut umum, silakan hadirkan saksi keempat pada sidang. Baik yang mulia. Saksi atas nama Pilar Sambal Musyada, silakan masuk ke persidangan. Saksi atas nama Pilar Sambal Musyada siap dihadirkan di persidangan. Baik, terima kasih saudara. Baik, saudara saksi, apakah saudara sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sangat sehat yang mulia. Silakan maju untuk memberikan kartu identitas Anda ke hakim anggota 2. Baik, saya menanyakan identitas saudara. Nama saudara, Bila sangat paling musyada. tempat tanggal lahir, Bekasi 29 Februari 1981. alamat saudara, Jalan Cihamplas nomor 10 Cipaganti, Kecamatan Cobo. bekerja sebagai petugas direct tol, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam. Benar? Benar yang mulia. Silakan sebutkan kembali identitas saudara. Nama Bila Sangat Paling Musyada, lahir di Bekasi, umur 41 tahun. Bekerja sebagai petugas derek jalan tol, kebangsaan Indonesia, Jalan Ciamplas nomor 10 Cipaganti, Kecamatan Cipaganti. Saudara saksi, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudara kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan korban? Saya tidak memiliki hubungan keluarga dan korban. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan korban? Saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korban. Kapan saudara menemukan jasad dari korban? Saya melihat korban tersebut pada pukul sekitar 5 waktu Indonesia bagian barat. Bagaimana saudara bisa menemukan jasad dari korban? Saat itu saya sedang menjalankan tugas saya sebagai petugas derek jalan tol Jor. Lalu saya dapat melihat jasad tersebut karena memang saya sering berkeliling di jalan tersebut. Bagaimana kondisi korban setelah saudara menemukannya? Ketika saya menemukannya pertama kali, saya memiliki dua perkiraan. Jasad tersebut sudah tergeletak di sana dalam keadaan tidak bernyawa. Bisa jadi korban tersebut adalah korban dari sebuah kecelakaan. Namun saya yakin yang mulia, korban tersebut bukanlah korban dari sebuah kecelakaan. Karena dalam jasad tersebut tidak ada sama sekali pendarahan. Lalu perkiraan kedua, saya sempat mengira itu adalah sebuah boneka. Namun setelah saya periksa kembali, saya yakin itu bukanlah sebuah boneka, itu adalah manusia. Baik, apakah ada barang-barang yang tergeletak di sekitar korban? Hanya melihat jenazah yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari hakim anggota 1? Baik, jika tidak ada
apakah saudara boleh mengambil identitas saudara dan meninggalkan ruang sidang? Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan korban di persidangan. Korban diwakili penasihat hukum yang mulia. Baik, silakan hadirkan. Penasihat korban atas nama Giza Tiara Dewi Wiga, silakan maju ke depan ruang sidang. Baik, silakan. Saudara penasihat korban, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan dengan baik? Baik, silakan berdiri dan memberikan identitas saudari dan serta surat kuasanya. Baik, kami akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari? Tempat tanggal lahir? Alamat? Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, benar? Silakan sebutkan kembali identitas saudari. Nama Giza Tiara Dewi Wiga, tempat tanggal lahir 12 tahun 2000. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan pengacara, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Perumahan Damai Abadi, Blok E nomor 336, RT 3 Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Saudari penasihat hukum korban, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Bisa dijelaskan alasan saudari mewakili korban? Dikarenakan orang tua korban meminta saya untuk mewakili korban di persidangan. Saudara penasihat hukum dari korban, sebaiknya saudari memberikan keterangan sebenarnya karena jika tidak berkata jujur, saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana suap palsu. Apakah saudari mengenal terdakwa Imam Al-Hafid? Bisakah saudari menjelaskan secara singkat permasalahan yang korban alami dengan terdakwa dan bagaimana kronologi kejadian yang dialami korban tentang perbuatan terdakwa? Baik yang mulia. Pada saat SMA, ada salah berpacaran dengan Hafid. Lalu setelah setahun lebih, ada salah memutuskan hubungan dengan Hafid dikarenakan perbedaan agama. Setelah itu, Hafid berpacaran dengan Ashifa. Pada saat berpacaran Ashifa, Hafid selalu menghubungi mantannya itu Adesara dan selalu bertemu, namun Adesara tidak mau diajak untuk bertemu. Hafid pun kesal dan Ashifa pun ikut kesal karena pacarnya selalu menghubungi mantan pacarnya. Setelah itu, keduanya melakukan pertemuan. Pada saat itu, Adesara hendak pergi ke tempat les. Lalu ia ditelepon oleh Ashifa dikarenakan Ashifa meminta tolong kepada Adesara untuk membujuk pacarnya yang sedang marah. Lalu Adesara menelpon temannya bahwa ia tidak bisa berangkat les sekarang. Pada saat bertemu dengan keduanya, Adesara dimasukkan ke dalam mobil, dipukuli, diberi kejut listrik, dan Ashifa menimpa mulut Adesara sehingga tenggorokannya terluka dan tidak bisa bernafas. Setelah meninggal, Hafid dan Ashifa bingung membuang jasad Adesara kemana. Lalu pada pukul 11 malam, Hafid membawa yang meminta bantuan temannya. Lalu pada saat itu temannya sempat melihat jasad Adesara dalam mobil, namun Hafid menyangkalnya dan mengira itu adalah lelucon temannya. Pada pukul 4 pagi, mobil Hafid kembali menyala. Lalu Hafid dan Ashifa membuang jasad Adesara di jor akses Bintara kilometer 49 Bekasi. Terima kasih. Baik, kepada saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, untuk saat ini kami akan menampung penjelasan dari penasihat hukum korban. Sebelumnya kami membutuhkan bukti konkret atas keterangan saksi tersebut. Sudah diserahkan kepada jurkam yang mulia. Baik, untuk jasa penuntut umum silakan tunjukkan barang bukti dan berikan penjelasannya. Baik, yang mulia. Di sini terdapat alat seluruh perdagangan 3.800 volt yang dipakai terdakwa untuk menyetrum korban Adesara, dan terdapat sisa tisu dan koran yang tertinggal dalam tenggorokan korban. Terdapat tabungan dan kartu ATM milik korban, serta kartu kursus GT Institute milik korban, serta ada beberapa identitas korban yang dihilangkan oleh terdakwa. Sekian yang mulia.
Baik, terima kasih. Baik, saudari penasihat korban, kami sudah selesai dengan pertanyaannya. Saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Kepada keempat saksi yang ada di depan, silakan kembali ke tempat duduk yang ada di belakang, dan jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi ahli. Saksi atas nama Divina Martinez Vega, sarjana psikologi, sebagai saksi ahli silakan masuki persidangan. Saksi atas nama Divina Martinez Vega, sarjana psikologi, sebagai persidangan. Bisa lagi. Saudari saksi ahli, apakah saudari sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Kalau begitu, silakan berdiri untuk memberikan identitas saudari serta sertifikat keahlian saudari. Baik, kami akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Divina Martinez Vega, sarjana psikologi. tempat tanggal lahir, Bandung, 29 September 1985. alamat, Jalan Lombok nomor 11 C-5 Merdeka, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, apakah benar? Nah, yang mulia. Bisa saudari sebutkan pekerjaan saudari sebagai apa? Sekarang ini saya bekerja sebagai psikologi di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Sebutkan kembali identitas saudari. Nama Divina Martinez Vega, sarjana psikologi. Lahir di Bandung, umur 36 tahun. Tanggal lahir 29 September 1985. Kerjaan sebagai psikolog. Kebangsaan Indonesia. Alamat di Jalan Lombok nomor 11 C-5 Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Agama Islam. Baik, saudara saksi ahli, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Iya yang mulia. Saudara saksi ahli, saudara pernah terdakwa? Tidak yang mulia. Sebaiknya saudari memberikan keterangan sebenarnya, karena jika tidak berkata jujur, saudari akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Tidak yang mulia, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bisakah saudari jelaskan bagaimana pendapat saudari mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan bidang keahlian saudari? Dengan menganalisa sejumlah keterangan dan fakta yang telah diungkapkan oleh polisi, motif pembunuhan berlatar belakang percintaan. Hafid kecewa lantaran Sarah yang merupakan mantan kekasihnya menolak untuk bertemu lagi dengannya, sehingga menyebabkan kecemburuan oleh kedua tersangka dan juga penyebab terjadinya pembunuhan ini karena faktor usia muda. Namun belum bisa dikatakan bahwa kedua tersangka mengidap kelainan jiwa atau psikopat. Karena faktor lingkungan keluarga, tontonan di media televisi, pengaruh brutalisasi juga menjadi pengaruh perilaku kedua tersangka. Dari pemeriksaan tes kejiwaan yang telah dilakukan oleh keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda tidak normal. Artinya kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan tersebut dilakukan dalam kondisi sehat dan tidak ada gangguan jiwa sedikitpun. Baik, saudari saksi cukup. Saudari bisa kembali dan meninggalkan ruangan sidang dan mengambil identitas anda terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi yang kedua. Baik yang mulia, saksi atas nama Profesor Dr. Azalia Putri Sudrajat, spesialis forensik mediko legal, sebagai saksi ahli silakan memasuki persidangan. Saksi atas nama Profesor Dr. Azalia Putri Sudrajat, spesialis forensik dan mediko legal, siap dihadirkan di persidangan. Baik, silakan dulu. Saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik, jika begitu silakan maju untuk memberikan identitas saudara serta sertifikat keahlian saudara. Saudari saksi, nama saudari siapa? Profesor Dr. Azalia Putri Sudrajat. Tempat tanggal lahir? Bandung, 19 Maret 1975. Alamat? Jalan Merah nomor 2. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, benar? Benar yang mulia. Silakan sebutkan kembali identitas saudara.
1975, agama Islam, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan. Pekerjaan dokter spesialis forensik di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Medical Legal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Saudara saksi ahli, apakah saudara dapat berbahasa Indonesia? Iya, yang mulia. Saudara saksi ahli, saudara mana terdakwa? Tidak, yang mulia. Sebaiknya saudara memberikan keterangan yang sebenarnya, karena jika tidak berkata jujur, saudara akan dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Iya, yang mulia. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya. Apakah Anda dapat menjelaskan apa saja yang Anda temukan dari hasil otopsi yang sudah dilakukan? Pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut serta tanda gangguan proses pernapasan. Sebagaimana orang ini akibat adanya sumbatan pada rongga mulut yang menyebabkan lemas. Perbuatan terdakwa Syifa Ramadhani binti Iwan Sulaiman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP pidana, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Baik, saudara saksi, keterangan Anda sudah cukup. Saudara bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, apakah ada pledoi yang ingin dibacakan? Baik, butuh berapa hari untuk menyiapkan pledoi? Baik. Panitera, apakah dari 7 hari ke depan dapat dilakukan sidang dengan agenda pembacaan pledoi? Baik. Sidang akan ditunda sampai 7 hari ke depan tanggal 1 Desember 2022. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 100/PID-B-PN-BNA atas nama terdakwa Ahmad Imam Al-Khatib dan Asyifa Ramadhani pada tanggal 1 Desember 2022 dengan agenda pembacaan pledoi oleh terdakwa 1 dan 2 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada terdakwa, silakan untuk membacakan pledoi yang sudah Anda siapkan. memberikan penghargaan diri pribadi saya dan bela sungkawa atas meninggalnya adik saya. Di sini saya sebenarnya tidak ada niat untuk membunuh adik saya. Saya juga merasa bersalah dan meminta maaf juga kepada keluarga besar adik saya, Bapak Suroto dan Tante Elizabeth atas bela sungkawa yang sudah alami. Karena saya telah memberikan kesedihan kepada keluarga besar Ibu Elizabeth. Saya masih mempunyai cita-cita meneruskan pendidikan saya, dan saya pun punya cita-cita untuk memberikan ibu saya naik haji. Saya mengusahakan. Baik, untuk terdakwa 2 apakah akan ada pledoi yang dibacakan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati, sidang pengadilan yang mulia.
Dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk berkumpul untuk sama-sama hadir dalam mengikuti jalan Islam. Bagi yang pada hakikatnya merupakan rasa ungkapan doa sungkawa dan penyesalan dari lubuk hati kita yang paling dalam atas peristiwa dan musibah meninggalnya teman kami almarhum Ade Sarah yang telah menyebabkan luka yang mendalam di dalam kehidupan Rasulullah dan tante dan Majelis Hakim yang dimuliakan, sungguh Syifa sangat menyesal karena sebagai akibat dari peristiwa ini adalah di luar kehendak dan di luar batas kesadaran Syifa yang menyebabkan kematian teman Syifa, korban Ade Sarah, meninggal dunia. Kepada keluarga Syifa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada ibu dan bapaknya Ade Sarah, yaitu Om dan Tante Elizabeth. Nonton Syifa karena telah meninggalkan luka yang mendalam di dalam hati Om Sultan dan Tante Elizabeth. Majelis Hakim, Syifa masih mempunyai harapan dan terus ingin melanjutkan pendidikan untuk menggapai cita-cita untuk membahagiakan orang tua Syifa, keluarga Syifa dan orang-orang sekitar Syifa. Syifa masih ingin mewujudkan janji Syifa kepada Mama untuk membiayai beliau berangkat dari haji. Syifa juga akan menepati janji Syifa kepada saudari perempuan Syifa. Saya mewakili kelas 11/8 mengucapkan terima kasih kepada Ibu FC dan Ibu Emma yang sudah memastikan jalannya sidang ini agar terlaksana dengan lancar dan tanpa kendala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemeran sidang semua kasus pembunuhan Ade Sarah, tim naskah yang sudah menyusun dialog sidang ini dan juga tim editor, dan serta yang sudah mengurus perizinan tempat untuk melaksanakan sidang semua kasus pembunuhan Ade Sarah ini. Terakhir, saya mewakili kelas 11/8 mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sidang ini, dan semoga almarhum Ade Sarah ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.